Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam beribadah, khusyuk dan benar seringkali dihadapi dengan tantangan, terutama dalam sholat. Ada tanda-tanda yang dapat membantu kita mengidentifikasi apakah setan sedang mengganggu sholat kita. Mari kita simak tanda-tanda tersebut. Yang pertama, was-was dalam niat. Orang yang was-was dalam niat seringkali merasa tidak yakin dengan niatnya, mengulang takbir berkali-kali. Menghindari was-was dapat dilakukan dengan tidak menghiraukannya dan menyadari bahwa setanlah yang mencoba mengganggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, was-was berasal dari setan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini mengajarkan kita untuk menyadari sumber was-was dan berusaha untuk tidak terpengaruh olehnya. Kedua, kurang fokus pada sholat. Setan dapat membuat seseorang tidak fokus dengan mencuri perhatian, misalnya dengan menengok ke sana kemari atau teralihkan oleh perangkat elektronik. Hadis menyebutkan bahwa setan mencuri perhatian seseorang saat sholat. Menoleh dalam sholat adalah curian yang dilakukan setan pada sholat orang hamba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini mengajarkan kita untuk tetap fokus dan tidak tergoda oleh distraksi setan. Ketiga, ragu buang angin. Orang sering merasa ragu apakah sudah buang angin atau belum, padahal mungkin hanya was-was. Islam mengajarkan untuk tidak keluar dari masjid jika merasa ragu-ragu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk tentang sikap seseorang yang merasa ragu-ragu tentang buang angin saat sholat. Ini menunjukkan bahwa kita harus bersikap hati-hati dan tidak terpengaruh oleh keraguan yang tidak perlu. Keempat, sholat terburu-buru. Sholat dengan tergesa-gesa hingga tidak mendapatkan ketenangan. Rasulullah melarang sholat yang terburu-buru karena itu bisa mengurangi kekhusyuan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat yang tergesa-gesa dan menyebutnya sebagai perbuatan yang menjadikan sholat tidak tumaninah. Ini menunjukkan pentingnya melaksanakan sholat dengan tenang dan penuh khusyuk. Kelima, gangguan setan dalam pikiran. Setan dapat membuat pikiran terpecah saat sholat, mengingatkan pada berbagai urusan dunia. Setelah iqamah, setan bisa kembali membuat seseorang lupa pada sholatnya. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan gangguan setan setelah iqamah, ada ayat Al-Quran yang mengingatkan kita agar tidak tergoda oleh dunia saat sholat. Dan sesungguhnya dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Keenam, penggunaan wewangian ke masjid. Wanita yang menggunakan wewangian ke masjid sesuai hadis, salatnya tidak diterima, namun boleh menggunakan wewangian yang samar atau untuk kebutuhan tertentu. Larangan penggunaan wewangian ke masjid dapat ditemukan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa salatnya wanita yang memakai parfum saat ke masjid tidak akan diterima. Semoga kita dapat mengatasi gangguan setan dalam sholat kita dengan memahami tanda-tanda ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.